Ya pemirsa, gelaran Puncak Jakarta Hajatan ke-495 akan digelar malam hari ini. Namun antusias warga berdatangan juga sudah tampak sejak pagi hari tadi. Ya, gelaran Puncak Jakarta Hajatan akan dihadiri sebanyak 60.000 warga Jakarta maupun dari wilayah penyangga lainnya untuk memeriahkan puncak acara tersebut. Selain bazar, pengunjung juga bisa menikmati festival musik yang digelar untuk menyemarakan ulang tahun Jakarta ke-495 ini. Jakarta Hajatan menjadi sarana bagi Pemprov DKI Jakarta dalam rangka membangkitkan gairah UMKM di ibu kota. Sementara itu pemirsa, Pekan Raya Jakarta 2022 hari ini dibuka lebih awal pada pukul 10 pagi. Sejumlah pengunjung sudah datang memadati area J Expo Kemayoran. Memasuki akhir pekan, PRJ dibuka lebih awal, yakni mulai pukul 10 pagi hingga 23 malam nanti. Bahkan sudah tampak antrian pengunjung yang terjadi di Gate 9. Di PRJ, pengunjung dapat menikmati pameran seni budaya, kuliner, fashion, make-up, hingga otomotif. Nanti malam juga akan ada penampilan spesial dari Armada Band pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gelaran PRJ 2022 akan diselenggarakan hingga tanggal 17 Juli 2022. Untuk mengetahui informasi terkini seputar Hajatan Jakarta ke-495, saat ini kita sudah terhubung dengan Esra Ambarita di Jakarta International Stadium dan Yola Dwiyanti di Pekan Raya Jakarta. Selamat sore teman-teman, tapi saya akan ke Esra terlebih dahulu. Esra, mungkin bisa digambarkan bagaimana suasana sore hari ini jelang gelaran Puncak Hajatan Jakarta malam ini? Ya, Fani dan juga pemirsa, hingga sore hari ini untuk menyambut atau merayakan dari Hajatan Jakarta ke-459 di tempat saya mengabarkan, yakni di Jakarta International Stadium, tepatnya di Jakarta Utara. Untuk pintu masuk sudah dipadati oleh masyarakat. Bisa Anda lihat bahwa baik kalangan muda ini sudah ramai atau memadati dari pintu masuk. Kami melihat antusiasme masyarakat ini pun semakin tinggi dari sore hari tadi. Dan juga sebelum masuk ke dalam dari GIS ini, dari Satpol PP ataupun bagian pengamanan memberikan atau memeriksa dari barang bawaan masyarakat. Kemudian terkait hal ini juga antusiasme ini bisa dilihat dari banyak masyarakat yang mulai bersuah foto di depan pintu masuk. Untuk diketahui Fani dan juga pemirsa bahwa hari ini Hajatan Jakarta akan berlangsung dari pukul 7 malam hingga pukul 9 malam, di mana memang nantinya ini akan dimeriahkan oleh sejumlah artis maupun musisi tanah air. Di antaranya adalah Lea Simanjuntak, kemudian juga ada nanti grup band Padi yang menjadi primadona dari masyarakat. Dan masih banyak lagi artis seperti Mahalini juga nanti ikut merayakan dari Hajatan Jakarta ini. Kendati demikian, padatnya dari acara ini membuat petugas terus bersiaga dan memastikan kepada masyarakat bahwa yang boleh masuk adalah yang sudah membeli tiket secara online, yakni melalui Jaklingko. Karena ini memang untuk tiketnya gratis, namun bagi masyarakat yang datang ini terlebih dahulu menunjukkan dari tiket dan melakukan pemindai atau scan barcode di depan pintu kedatangan. Dari masyarakat maksud kami terus dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, apalagi seiring dengan geliat masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar rumah seperti penggunaan masker, kemudian menjaga jarak, dan tetap agar memastikan barang bawaannya dalam keadaan aman. Fani. Baik, tampaknya seru sekali ya di Jakarta International Stadium. Bagaimana kalau di PRJ? Kita menuju ke Yola yang ada di sana. Yola, apa nih yang spesial membedakan di PRJ di akhir pekan hari ini? Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Memang masih dalam suasana HUT DKI Jakarta yang ke-495 tahun. Ini berbagai tempat rekreasi dan juga event-event mulai ramai didatangi oleh pengunjung. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Jakarta Fair 2022, bertepat di J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini pada sore hari ini memang seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, Fani dan juga pemirsa, ini diramai didatangi oleh pengunjung yang didominasi datang
bersenang-senang bersama dengan keluarga. Dan juga tadi antusiasme pengunjung juga terlihat di pintu masuk 9 yang mengular pada sore hari ini. Berbagai kegiatan dan juga aktivitas bisa dilakukan para pengunjung di sini karena memang berbagai tenan juga digelar di sini, mulai dari make up, fashion, otomotif hingga kuliner, dari kuliner legendaris sampai dengan kuliner kekinian. Dan tidak hanya berhenti pada sore hari ini juga, Fani dan juga pemirsa, hiburan dan juga pengunjung diprediksi akan terus bertambah pada malam hari nanti, dikarenakan memang musisi papan atas akan hadir seperti Armada Band yang akan menghibur pengunjung di sini dan juga memeriahkan Jakarta Fair pada pukul 9 malam nanti. Dan kendati demikian, Fani dan juga pemirsa, dikarenakan memang ini masih dalam pandemi COVID-19, maka pengunjung terus dihimbau untuk menaati protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga selalu mencuci tangan, serta tadi di pintu masuk juga pengunjung tetap diwajibkan untuk men-scan aplikasi Peduli Lindungi. Fani. Baik, terima kasih Yola, dan juga sebelumnya ada rekan Esra Ambarita melaporkan dari JIS. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas, selamat bersenang-senang malam hari ini. Sementara itu pemirsa, akhir pekan pertama masih dalam suasana hari ulang tahun Jakarta ke-495, Pemprov DKI Jakarta menyediakan tiket gratis bagi masyarakat yang akan menonton Jakarta Hajatan di Jakarta International Stadium malam hari ini. Tiket malam puncak Hajatan Jakarta 495 bisa didapatkan melalui aplikasi Jaklingo di smartphone Anda. Setelah masuk aplikasi Jaklingo, Anda bisa klik fitur Babe aplikasi Jaklingo dan menemukan logo Jakarta International Stadium. Lalu pilih di zona mana Anda ingin duduk dan menyaksikan malam puncak Hajatan Jakarta. Lalu klik dan Anda bisa mendapatkan QR Code untuk ditukarkan dengan gelang akses. Penukaran gelang akses sudah mulai dibuka sejak Jumat pagi kemarin di Gerbang Barat Jakarta International Stadium. Untuk hari ini penukaran gelang akses dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung acara malam nanti, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan layanan Transjakarta ke JIS gratis dengan menunjukkan gelang akses yang sudah didapatkan. Ya pemirsa, memasuki usia ke-495, Jakarta menjadi kota global yang diakui oleh dunia. Saat ini Jakarta telah melakukan transformasi transportasi dengan percepatan mencapai 92%, di mana jumlah penumpang kendaraan umum mencapai 1 juta per harinya. Tidak hanya itu, kota Jakarta juga telah meraih predikat sebagai kota transportasi terbaik di dunia. Kolaborasi, kemudian akselerasi dan elevasi adalah 3 hal yang kita sudah selama ini jalankan. Kita membangun Jakarta dengan prinsip kolaborasi, kerjasama. Mengapa? Tidak ada kota di Indonesia dengan jumlah dunia usaha sebanyak Jakarta. Kemudian ya, NGO atau LSM sebanyak Jakarta. Think tank sebanyak Jakarta. Universitas perguruan tinggi sebanyak Jakarta. Kemudian juga lembaga pembangunan internasional sebanyak Jakarta. Dan begitu banyak unsur-unsur lain yang luar biasa banyak di kota ini. Alangkah sayangnya bila pembangunan kita di Jakarta hanya dilakukan oleh Pemprov saja. Karena itu pendekatan kami adalah kolaborasi, kerja bersama dengan semua yang ada di Jakarta. Itulah prinsip kolaborasi yang kita lakukan selama ini. Yang kedua adalah akselerasi. Program yang kita kerjakan selama 4 tahun lebih di Jakarta adalah percepatan. Kita melakukan pembangunan-pembangunan, baik itu pembangunan fisik, baik itu pembangunan sistem, baik itu pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, lakukan percepatan di situ. Yang ketiga adalah elevasi. Semua yang kita kerjakan lewat kolaborasi, lewat percepatan adalah dengan standar global. Semua yang kita lakukan, kita ingin bahwa Jakarta menjadi kota global yang diakui juga oleh dunia. Dan alhamdulillah yang kita kerjakan di sini, misalnya kita melakukan kolaborasi transformasi transportasi.
dengan percepatan. Misalnya dulu coverage transportasi umum di Jakarta itu di bawah 40%. Sekarang sudah sekitar 90, di atas 82%. Insya Allah akhir tahun ini bisa 90%. Ini akselerasi yang cepat sekali. Kemudian jumlah penumpang kendaraan umum yang dulunya hanya 350.000 per hari, sekarang bisa mencapai 1 juta per hari. Nah, ini adalah capaian yang bisa mengantarkan Jakarta menjadi kota global. Karena kota global adalah kota di mana warganya menggunakan kendaraan umum untuk mobilitas sehari-hari. Anda lihat saja, kota-kota besar dunia pasti mengandalkan kendaraan umum untuk warganya. Nah, alhamdulillah, Jakarta tahun lalu diakui juga. Kita mendapatkan Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia. Nah, biasanya kan ada istilah ulang tahun, tapi tahun ini diganti menjadi Jakarta Hajatan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-495 DKI Jakarta. Hajatan dinilai memiliki makna selebrasi yang kental dengan nuansa Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-495 DKI Jakarta tahun ini bertema Jakarta Hajatan. Hajatan dinilai memiliki makna selebrasi yang kental dengan nuansa Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti istilah ulang tahun DKI Jakarta menjadi Jakarta Hajatan. Istilah hajatan sangat Betawi, sengaja dipilih Anies lantaran dinilai memiliki makna perayaan atau selebrasi yang dekat dengan istilah di tanah air. Tidak hanya itu, hajatan juga disebut memiliki semangat kolaborasi sebagai identitas kota Jakarta. Tema yang diusung dalam peringatan 495 tahun Jakarta Hajatan adalah kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Tema tersebut memiliki semangat optimisme sekaligus sebagai bukti dari usaha yang dikerjakan Pemprov DKI, baik yang sudah terrealisasi maupun yang sedang dikerjakan. Pemprov DKI juga berharap dapat terus meningkatkan derajat kota Jakarta serta mendorong semangat pertumbuhan untuk menghadapi beragam isu global yang hadir di tengah ibu kota. Pencanangan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu pada Selasa 24 Mei 2022 menjadi acara pembuka peringatan ulang tahun Jakarta ke-495. Kemudian acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan, sidang paripurna DPRD, konser di Taman Ismail Marzuki, dan Formula E. Kolaborasi, akselerasi, dan elevasi 495 tahun Jakarta Hajatan akan ditutup dengan Grand Launching Jakarta International Stadium pada tanggal 25 Juni 2022.